Tantangan Raja yang ditulis oleh Kak Muhammad Saukani. Selamat mendengarkan. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang subur tanahnya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Sang raja mempunyai 2 putri, yaitu Putri Kemuning dan Putri Lili. Kedua putri itu tumbuh besar dengan cara belajar yang sama, tetapi memiliki cara berpikir yang berbeda. Putri Kemuning suka memikirkan masalah dengan hati-hati sebelum bertindak. Sementara itu, Putri Lili lebih suka bergerak cepat tanpa banyak berpikir. Suatu hari, sang raja tidak tahu harus memilih siapa di antara kedua putrinya yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Karena itu, sang raja memberikan sebuah tantangan yang berlaku selama 6 bulan. Kedua putri harus menanam 1 biji semangka. Setelah pohon semangka berbuah, buah-buahnya itu harus dijual di pasar. Siapa saja yang mendapatkan uang terbanyak dari hasil penjualan buah semangka tersebut akan menjadi penerus tahta kerajaan. Putri Kemuning dan Putri Lili bersemangat menerima tantangan dari sang raja. Putri Lili sangat yakin bisa memenangkan tantangan tersebut. Dia bertekad menghasilkan buah semangka yang lebih banyak dari saudaranya. Karena itu, dia banyak bertanya kepada beberapa petinggi istana. Sementara itu, Putri Kemuning sudah mempunyai pengetahuan tentang cara menanam semangka. Hal itu dikarenakan kegemarannya dalam membaca. Dia menanam biji semangka dengan penuh kasih sayang dan sabar. Dia tahu bahwa proses biji semangka tumbuh hingga berbuah butuh waktu 3 bulan. Hari berganti hari. Pada bulan ketiga, tanaman semangka kedua putri pun sudah berbuah. Tanaman semangka Putri Kemuning berbuah 3 semangka. Sedangkan tanaman semangka Putri Lili berbuah 4 semangka. Betapa senangnya Putri Lili melihat buah semangkanya. Dia yakin bahwa dialah yang akan menjadi penerus tahta sang raja. Pasalnya, buah semangkanya lebih banyak daripada buah semangka saudaranya. Menurut Putri Lili, tentu saja hasil penjualan buah semangka miliknya akan lebih banyak dibanding Putri Kemuning. Karena itu, dia membawa ke-4 buah semangkanya ke pasar untuk dijual. Putri Lili sudah menang. Aku kalah. Tetapi, mengapa Ayahanda Raja memberi kami batas waktu 6 bulan lamanya? Bukankah proses biji semangka tumbuh hingga berbuah hanya butuh waktu 3 bulan? Tanya Putri Kemuning dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Putri Kemuning bersemangat lagi. Dia sadar bahwa masih ada waktu 3 bulan untuk memenuhi tantangan sang raja. Kemudian Putri Kemuning memotong ketiga semangkanya. Dia mengajak para pelayan kerajaan untuk makan buah semangka bersamanya. Para pelayan kerajaan memakan semangka dari Putri Kemuning. Dalam waktu singkat, ketiga buah semangka pun habis dimakan mereka. Bahkan, biji semangkanya berserakan di lantai. Setelah para pelayan pergi, Putri Kemuning mengumpulkan semua biji yang berserakan di lantai. Ada 100 biji yang berhasil dikumpulkan oleh Putri Kemuning.
Setelah itu, dia menanamnya kembali dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Putri Kemuning dengan sabar merawat pohon semangkanya. 3 bulan kemudian, Putri Kemuning memanen 300 buah semangka. Putri Kemuning sangat bahagia dengan hasil yang didapatkan. Kemudian, dia pergi ke pasar untuk menjualnya. Sementara itu, Putri Lili menghadap sang raja. Dia memegang uang hasil penjualan buah semangka 3 bulan yang lalu. Kemudian, dia dengan bangga menyerahkan uang hasil penjualan buah semangka kepada sang raja. Tidak lama kemudian, Putri Kemuning datang. Dia membawa uang hasil penjualan 300 buah semangka. Kemudian, uang itu diserahkan kepada sang raja. Betapa kagetnya Putri Lili melihat hal itu. Pasalnya, 3 bulan lalu hasil panen Putri Kemuning lebih sedikit dari hasil panennya. Dari mana uang sebanyak itu, Putri Kemuning? Tanya Putri Lili curiga. Ini hasil penjualan buah semangkaku, jawab Putri Kemuning. Ayahanda Raja, Putri Kemuning sudah berbohong. Aku tidak berbohong, ucap Putri Kemuning. Mengapa bisa hasil penjualan 3 semangkamu lebih banyak dari hasil penjualan 4 semangkaku? Tanya Putri Lili. Karena uang sebanyak itu merupakan hasil penjualan 300 buah semangka, jawab Putri Kemuning. 300 buah semangka? Mengapa berbeda jumlahnya dengan yang dikatakan Putri Lili? Tanya sang raja. Izinkan saya menjelaskan, Ayahanda Raja, pinta Kemuning. 3 bulan lalu memang pohon semangka saya berbuah 3. Kemudian buah-buah itu saya berikan kepada para pelayan. Setelah itu biji-biji semangkanya saya tanam kembali, jelas Putri Kemuning. Menarik sekali. Apakah kamu punya saksi? Tanya sang raja. Putri Kemuning meminta izin untuk memanggil saksi. Tidak lama kemudian, para pelayan kerajaan datang menemui sang raja. Kemudian, sang raja menanyakan apakah mereka memakan semangka dari Putri Kemuning. Oh, benar Paduka Raja. Kami telah memakan semangka yang diberikan Putri Kemuning. Aneh, semangka Putri Kemuning sudah habis dimakan para pelayan kerajaan. Lalu, dari mana 300 buah semangka yang kamu jual di pasar? Tanya Putri Lili penasaran. Memang 3 buah semangkaku sudah habis. Akan tetapi 100 bijinya berhasil aku tanam 3 bulan lalu. Bulan ini setiap pohon semangkaku menghasilkan 3 buah. 300 buah itulah yang aku jual di pasar, jelas Putri Kemuning. Putri Lili terkejut bukan main. Pemikirannya tidak sampai sejauh itu. Putri Lili merasa malu atas tindakannya yang menuduh saudaranya berbohong. Dia segera meminta maaf kepada Putri Kemuning. Permintaan maaf itu pun disambut baik oleh Putri Kemuning. Sementara itu, sang raja tersenyum puas. Dia sudah menemukan orang yang tepat untuk menggantikannya, memimpin kerajaan. Kesabaran dan kepintaran Putri Kemuning adalah modal yang sangat berguna untuk memimpin kerajaan.